Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Monggo rasa syukur ini kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan ucapan yang baik kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan yang baik ini akan menjadikan perubahan kebaikan pada dalam diri kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas ayat yang ke-95. Summa badalna makana badalna makana sayyiatil hasana hatta afau wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti, badalna makana sayyiatil hasanah. Keadaan mereka ini diganti, yang awalnya itu keadaannya sempit diganti menjadi lapang, keadaannya keburukan menjadi kebaikan. Hatta afau, sehingga mereka berprasangka, mereka afau niku asal akar kata dari afwan, afu, maaf. Jadi seakan-akan mereka ini sudah termaafkan, jadi seakan-akan nggak masalah. Wa qalu qad massal aba'ana dharra wa sarra, dan mereka akan berkata, sungguh telah menyentuh, massa niku menyentuh, sungguh telah, maksudnya telah terjadi kepada aba'ana, kepada bapak-bapak kami, kepada kakek moyang kami. Dharra wa sarra, ke dharra niku kesempitan, wasarra itu kesenangan. Seneng dan susah itu sudah pernah menimpa kepada nenek moyang kami. Fa'akhadna ba'datan wa hum la yash'urun. Maka kami menimpakan secara tiba-tiba ketika mereka ini yash'urun, ketika mereka tidak sadar. Kemudian
kita lanjutkan. Walau anna ahlal qura, walau seandainya seandainya saja sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu qarya. Qura itu dari asal kata dari qarya atau daerah atau desa, negeri. Jadi satu kumpulan manusia itu tempatnya namanya qarya. Kampung, mulai dari kampung, sak RT, sak RW, lek rada gede, sak kecamatan, kemudian sak kabupaten, sak kota madya, sak provinsi, semakin besar sak negara. Maka satu negara ini ahlal qura amanu wattaqau, seandainya mereka ini beriman dan bertakwa. La fatahna, lamnya itu lam takkid, itu pasti. Fatahna, kami akan bukakan alaihim, atas mereka, barokatim minas sama, berkah dari langit, wal ardi, dan berkah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka pendusta, mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akhoda, kami menjadikan atau kami menghukum mereka secara tiba-tiba bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka kasab. Yaksibun itu kasab asal kata dari kasbu itu pekerjaan, asal kata dari usaha mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita merenungi, kita renungkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini paham bahwa andai kata kita ini mau beriman dan bertakwa, ketika kita ini mau beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjanjikan, la fatahna, pasti akan kami bukakan, alaihim, atas mereka, barokatim minas sama, berkah. Barokah niku berkah. Menungso lek semerap berkah, menungso sakniki kan enggak golek berkah. Orang sekarang itu enggak mencari berkah, tetapi mencari nopo? Akeh-akehan ya, banyak-banyakan. Masih gak berkah, yang penting akeh. Kalau saat ini kita pahami tentang nopo jenenge hayatus sahabat, kisah-kisah para sahabat, kemudian para ulama, alim, orang-orang terdahulu. Ada kisah di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang anak yatim. Seorang anak yatim yang napa jenenge lek ngarani, seorang anak yang disia-siakan. Anak yang disia-siakan oleh keluarga. Bagaimana ketika mereka ini ditawari, ada kanzun. Kanzun ini harta pusaka yang berupa emas. Ada sekotak sepeti, satu kotak emas, satu peti emas. Maka anak ini menanyakan bagaimana itu, apakah itu ada keberkahan? Oh, tidak ada. Kalau nggak ada keberkahan nggak diambil, nggak diambil.
Ada lagi yang kedua lebih sedikit. Ini ada sekantung uang emas. Maka ditanya lagi, apakah di sana ada keberkahan? Oh, tidak ada keberkahan. Maka mereka dia nggak mau ngambil. Maka yang terakhir, ada yang datang bahwa ini ada sekeping uang dinar, uang emas, uang dinar. Satu keping, apakah di sana ada keberkahan? Ada keberkahan. Maka dia mengambil satu keping emas yang ada keberkahan. Maka dari keberkahan satu keping ini menjadikan hartanya ini menjadi satu lembah, satu gunung. Hartanya menjadi satu gunung, satu lembah, asbab keberkahan. Jadi kalau nggak ada keberkahan, meskipun ini banyak, maka tidak akan cukup. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan keberkahan, masih sedikit, itu akan cukup. Nah, maka apa yang menjadikan keberkahan yang seharusnya kita kejar, yang seharusnya kita fokuskan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka Allah akan membukakan atas mereka barakatim minas sama, berkah dari langit. Nah, keberkahan dari langit. Kebanyakan menungso niku wau pikirani apa yang kita pikirkan, rezeki yang telah tercatat, itu dari langit. Rezeki dari langit niku wau menungso persepsi napa prasangkane menungso niku wau rezeki sing tutuk langit niku nggih harta. Padahal rezeki yang dari langit itu apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, itu yang berupa ilmu, agama, ilmu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari langit. Itu. Jadi barokatim minas sama, berkah dari langit itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi agamanya. Jadi uang niku oleh beriman dan bertakwa, maka agamane niku bakal barokah. Amalan agamane akan barokah. Yang pertama, dia akan terjaga dari pengingkaran. Lek krungu napa? Krungu kebenaran, orang yang telinganya berkah, orang yang matanya barokah, telinganya barokah, kata-katanya barokah, segala sesuatunya yang ada dalam ketentuan agama niku barokah. Maka apa yang terjadi? Mereka itu akan senantiasa membenarkan wasaddaqa bil husna, dan barang siapa yang membenarkan yang dibenarkan itu kebaikan, fasanu yassirhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan yang mudah kepada agama. Lek agama dari langit, ilmune gak barokah, apa yang terjadi? Koyok-koyoke mereka ini beriman, koyok-koyoke mereka beriman beramal, tapi gak barokah. Napa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya banyak prasangka. Prasangkae seakan-akan dia itu sudah benar. Dan ini akibat dari tidak ada keberkahan dari langit.
wal ardi dan barokah dari bumi. Nah, berkah dari bumi ini apapun yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari bumi. Bumi ini kenapa? Apa yang ditanam. Ya. Apa yang ditanam berupa makanan-makanan, segala sesuatu makanan itu menjadi berkah. Kemudian hasil bumi napa malih? Tambang, minyak, napa malih niku segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi. Pohonan-pohon, masih uang itu dari mana? Uang itu dari pohon. Uang itu manusia mencetak uang itu dari kertas. Dan kertas tadi ini itu menjadi berkah dan tidak berkah itu akibat takwa, iman dan takwa. Ketika mereka itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihim barakatim minas sama. La fatahna, maka kami akan bukakan atas mereka ini berkahnya, keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama iwal ardi. Napa mauli? Perhiasan iki napa mawon? Perhiasan ini segala jenis apa yang kita pergunakan. Rumah itu perhiasan. Kemudian nopo pakaian itu perhiasan. Perhiasan apapun. Perhiasan itu semuanya dari bumi. Kemudian napa malih perhiasan itu? Wanita solihah. Wanita solihah itu perhiasan. Itu berakibat keberkahan dari bumi. Sehingga ketika kita mencangkul hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Nisa'ukum harsul lakum, istrimu, nisa'ukum wanitamu. Harsul lakum itu ladangmu. Fa'tu harsakum annasyitum, maka datangilah cangkul untuk mencangkul ladangmu itu. Fa'tu harsakum annasyitum. Anna sesungguhnya syi'tum ketika kamu menghendaki, menyukai. Jadi lek gak berkah akhirnya seorang wanita niku wau akhirnya napa? Karepe suami pun akhirnya ditolak. Perkara napa? Wanitanya gak berkah. Apapun gak ada keberkahan ketika satu tidak beriman dan tidak bertakwa. Dan itu sehingga walakin kazzabu akan tetapi mereka ini mendustakan. Lek mendustakan otomatis waliane berkah menjadi napa? Menjadi laknat. Kenapa? Karena dunia ini memang terlaknat. Innad dunya mal'una, sak teman-teman ini dunia niku terlaknat. Lek gak ono berkah berarti laknat. Apapun yang namanya laknat itu tidak mengenak, gak enak. Apapun yang namanya laknat itu gak enak. Walakin kazzabu akan tetapi mereka mendustakan. Apa sing didustakan? Napa sing didustakan? Nggih perintah beriman dan bertakwa tadi ini. Amanu wattaqau.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya manusia seandainya manusia seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barokatim minas sama iwal ardi walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Apa yang didustakan? Mereka nggak mau berusaha atas iman, tidak mau mengusahakan iman, tidak mau bertakwa, sehingga tidak ada keberkahan. Kalau nggak ada berkah, sesungguhnya dunia tadi terlaknat. Kalau masalah agama, fatahna alaihim barokatim minas sama, berkah dari langit itu nggak ada keberkahan. Mereka menjadikan apa? Sumum bukmum omyun fahum layar jiun. Mereka ini menganggap budak, mereka budak, mereka bisu, mereka buta, tidak tahu tentang kebaikan sing bener iku sing endi gak ero, sing salah sing endi gak ero, tidak tahu. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan dalam agama. Niku. Berarti pertanaman ini, tanaman kita itu tergantung dari awake dhewe. Jadi kalau kita ini nggak mau mengusahakan atas diri kita sendiri untuk beriman dan bertakwa, maka hasil daripada apa yang kita tidak mau tadi menjadikan diri kita ini tidak beriman dan tidak bertakwa. Ketika kita tidak beriman dan tidak bertakwa, maka tidak ada keberkahan dari agama, tidak ada keberkahan dari rezeki. Iku walakin kadzabu fa akhadna, maka akhoda, kami menjadikan bagi mereka, jadi kami menghukum, fa akhadnahum, maka kami menghukum mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, saat ini kasab. Apa saja yang dikatakan kasab itu adalah pekerjaan. Nah, kasab tadi ini hasil dari pekerjaan. Hasil dari pekerjaan itu apa saja? Kalau semisal dari diri kita pribadi yang namanya mufrad, infirodi. Mufrad itu infirodi niku awake dhewe. Ketika awake dhewe akhirnya uripe mara napa? Uripe sumpek. Uripe sumpek. Kate ibadah asarasen, kate ibadah asarasen, kate ngene sumpek ngene gak iso lapo-lapo. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan. Karena nggak ada keberkahan dari cita-citae. Lalu dalam jamaah niku mulai dulu jamaah yang terkecil. Jamaah terkecil mulai jamaah ono tinggene RT, jamaah RW, jamaah sak kelurahan, jamaah itu lek di napa jenenge? Lek di pemetaan. Tapi lek jamaah ono di langit. Jamaah itu langit itu ono begini masjid. Jamaah di langit, masjid itu jamaah langit. Barokati minas sama. Masjidnya gak barokah. Akhirnya apa terjadi perpecahan. Maka
Jadi keberkahan itu ketika dicabut maka muncul kerusakan. Kerusakan ini perkara napa? Kerusakan ini ku perkara jahiliyah dari diri sendiri, kemudian dari jamaah, apalagi orang jahil yang memimpin, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan sungguh akan terjadi kehancuran. Kapan itu terjadi kehancuran? Ketika amanah diabaikan. Amanah diabaikan. Apa itu amanah diabaikan? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana amanah bisa diabaikan ketika urusan tidak diserahkan kepada ahlinya? Wong urusan masjid kok diurusno orang dunya. Urusan masjid itu urusan langit. Harus dikelola oleh penduduk langit. Pikiran akhirat, kudu pikiran dunia. Sehingga menjadikan kerusakan. Ketika menjadi kerusakan, apa yang terjadi? Akhirnya jamaah niku wau pecah belah. Padahal Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada agama Allah. Tali agama Allah, tali Allah itu agama. Bihablillahi jami'an, secara berjamaah, wa la tafarraqu, ojo berpecah belah. Kenapa kok berpecah belah? Ya karena sing mimpin gak berilmu. Gak berilmu itu jenenge bodoh. Wong tujuane gak ono tinggene langit kok mimpin langit. Dan itu walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu. Jadi ayat ini mengisyaratkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Insyaallah ngoten mawon. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadikan kita ini mempunyai karep, mempunyai niat untuk memperbarui iman. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Wa kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana? Kalau diri sendirian kita itu mengucapkan la ilaha illallah, banyak senantiasa berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong akeh, bagaimana? Kita dakwakan, kita ceritakan kebesaran Allah kepada setiap manusia. Sehingga ketika kita mendakwakan, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menceritakan tentang kebesaran Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Insyaallah ngoten, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.